ke wilayah cybernya, apa namanya, security cybernya? Yang itu tuh, yang pasal itu nggak bisa dibaca halamannya. Jadi Nggak bisa. pakai tools, harus pakai tools. Artinya nggak bisa dong masuk ke wilayah yang oleh NASA-nya dikunci. Kalau kalau pakai cara biasa, kalau pakai cara lain bisa. Bisa. Tapi nggak semuanya bisa dibaca. Kemudian tahu kan perang hari ini? Ya. Nggak apa-apa, dari sisi anak muda, sisi remaja. Iran sama Amerika. Apa pandangan? Pandangannya sih, ini ada kemungkinan ya kalau aku pikir-pikir ini bakal merambat. Oke, nggak, maksud saya gini. Apa yang dalam pandangan teknologi, dari sisi teknologi, kita nggak ngomong ideologi loh. Dari sisi teknologi, apa yang yang terjadi sebenarnya? Kan Amerika high tech, biaya tinggi. Iran kan dianggap pendatang baru. Tapi kok bisa lama, Pak? Nggak cepat berakhir. Kok Iran nggak cepat kalah? Apa pandangan? Strategi. Terus? Sama karena ya di salah satunya ya menurut aku satu strategi, kedua dari mereka tuh kan berpegang teguh kepada Allah. Ketiga, mereka tuh karena jarang mengakses teknologi yang membuat otak kurang itu. Nah, mereka bisa unggul di sini. Karena orang Iran Bocah 14 tahun asal Subang ini bikin NASA angkat topi. Namanya Firoz Gadvan Ramadan. Dia berhasil menemukan celah keamanan dalam sistem digital lembaga antariksa tersebut. Firoz yang masih duduk di kelas 2 SMP IT Al-Alami Subang, ikut program Vulnerability Disclosure dan berperan sebagai hacker etis. Ia mengidentifikasi potensi kerentanan menggunakan metode Open Source Intelligence atau OSINT dengan mengumpulkan dan mengecek berbagai URL dari Instagram satu persatu. Dari situ, Firoz menemukan sejumlah tautan yang sudah tidak aktif. Lalu, ia menganalisis kemungkinan akun tersebut diambil alih kembali. Jika username masih tersedia, celah ini bisa dimanfaatkan untuk phishing atau penyebaran informasi palsu. Temuan itu diperkuat dengan proof of concept yang menunjukkan akun memang bisa didaftarkan ulang. Firoz lalu menyusun laporan lengkap berisi URL terdampak dan analisis resiko terhadap keamanan serta reputasi NASA. Laporan tersebut mendapat respon positif. NASA bahkan memberikan penghargaan resmi lewat surat yang ditandatangani Senior Agency Information Security Officer Kelvin Tyler pada 10 April 2026. Dalam suratnya, NASA menyebut kemampuan Firoz dalam mendeteksi dan melaporkan kerentanan sebagai keterampilan berharga di dunia keamanan cyber global. Firoz mengaku tak menyangka penelitiannya diapresiasi. Ia bangga bisa ikut menjaga keamanan aset digital NASA dan bertekad terus belajar demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Waduh, ini anak pinter. Sekolahnya mana? Di SMP Alamiah Kelas? kelas 8. Kelas 8. SMP Talamiyah teh mana? Yang ini di yang itu apa sih namanya? Dekat Tokma. Oh, yang deket Tokma yang di Masuk sini. ke dalam. Yang Iya. kan ada Tokma. Nah, yang dekat SMA 1. Bukan. Masuk ke gang. Oh iya, kalau yang saya tahu kan di situ ada SMA 1 Tegal Kalapa. Sebelah sebelum Tokma kalau dari sini. Sebelah mana? Dari kalau misalnya dari apa ya? Dari 312 kan ada 3 jalan tuh. Di sini Tokma, ke sini SD, ke sininya SMP. Nah, dari sini tuh ada perempatan lagi. Nanti belok kanan. Terus nanti ada SMP-nya. Ya udah di situ aja pokoknya ya. Sekolahnya swasta gitu ya. Iya. Kenapa pilih sekolah itu? Soalnya aku tuh pengen meningkatkan keislaman aku. Oh, di situ ngajarin keislaman. Iya. Ya. Keislaman itu apa aja wujudnya? Fisik sama non fisik, spiritualitas dan aksi. Oke, spiritualitas itu berarti ikatan manusia dengan Tuhan dan semesta alam. Berarti sekarang nekunin apa? Sekarang lagi nekunin ini bidang yang aku lagi tekunin Apa tuh yang disukai? teknologi sekarang. Teknologinya teknologi apa? Cyber security untuk yang Cyber spesifik. security. Cyber security itu berarti bergulatnya dalam dunia digital. Iya. Alamnya alam maya. Iya. Kan manusia itu gitu. Kan kalau bahasa Sunda ya, ini saya ngomongin tentang spiritualitas. Iya. Sunda itu membagi alam 3.
alam bihari, alam kiwari, jeung alam poise. Alam alam maya pada, alam madya pada, alam marcapada. Nah, ini kan alam bihari itu. Ada dua alam bihari itu. Alam bihari material, alam bihari spiritual. Alam bihari spiritual yaitu alam ide. Dimensi yang lain kalau kata Pak Habibie. Alam bihari material yaitu teknologi informasi, kekuatan digital, sama-sama maya sebenarnya. Kenapa seneng nekunin itu? Awalnya sih iseng ya, aku teh iseng habis itu dapat dukungan dari sekolah, belajar ini belajar ekorobotik. Dari awalnya mulai C++. Ekorobotik kan sudah ada jurusannya sekarang kan? Ya. Di universitas kan? Kalau di sini mah masih ke dasar ke menengah. Oh, terus kemudian itu ditekuni sejak kapan? Ditekuni itu mulai dari kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas 1 SMP? Iya. Berarti nggak pernah kemana-mana dong senengnya di rumah? Iya. Iya kan? Iya. Kan dampak di alam maya kan itu. Berarti masih olahraga? Masih, Apa sering, tuh? setiap hari. Push up, Oh ya udah masih sit up, bagus. Lari, lari sering, main bola, main bola kurang. Kalau aku lari sering ke sini. oh kalau lu berpakuan. Iya, sering sama teman. Oke, nyaman. Nyaman. Nah, kemudian sejak 1 SMP sudah nekunin itu. Iya. Yang ditekuninnya apa? Perangkat hardware dan software yang digunakannya. Kalau pas kelas 7 tuh belajar hardware. Hardware-nya tuh Arduino sebagai otak dari robotnya. Nah, habis itu mulai belajar ke software kayak coding, pemrograman gitu. Programmer ya. Iya. Terus kemudian dari situ dong suka berselancar dong. Iya. Iseng nyari-nyari di internet. Oke, ketika berselancar kemana aja berselancar? Ke YouTube, ke Quora, ke Google. Ke Google, ya kan terbang kan? Terbang tuh, berselancar. Nah, berselancarnya nyampe mana? Berselancarnya Nyampe mana tuh? di kelas 7-nya. Artinya pengembaraan di dunia mayanya selancarnya udah sampai mana? Nemuin situs siapa aja? Nemuin situs-situs pemerintahan sih, kayak itu baca-baca berita dari Kompas gitu, nemu banyak. Oh itu mah gampang. Kemudian ada yang terumit yang bisa situsnya dibuka? Kalau kelas 7 sih belum ya. Kalau kelas 7 mah masih belum ngerti cyber security-nya. Enggak, sekarang tuh kan ada hal yang berselancarnya sampai bisa masuk ke situsnya orang yang situsnya dikunci. Oh, yang itu yang sekarang. Kalau yang sekarang mah ini pakai tools, ada tools-toolsnya. Betul. Ada ini kan karena Allah juga ngasih petunjuk sama aku, guru-guru aku makasih ke Allah, makasih ke sekolah, makasih ke orang Bersyukur tua, pada Allah. bersyukur. Berterima kasih pada guru ya. Terima kasih ke Kak Musa sama Kak Hikmat yang udah ngajarin aku. Nah, dari situ tuh aku iseng kan buka di search bar bintang.nasa.gov. Itu dalam tanda kutip tuh buat nyari URL. Oke. Nah, URL-nya instagram.com. Nah, aku nemu nih beberapa. Itu pas aku ubah variabelnya biar memperluas jangkauannya, pakai di tanda kutipnya dikasih https //instagram.com sama www.instagram.com. Dari situ aku nemu tuh banyak. Nah, biar Bisa aku berselancar Iya. ke wilayah NASA. Terus setelah berselancar ke wilayah NASA itu apa yang ditemukan dalam selancar itu? ada yang halaman yang tidak ditemukan, ada halaman yang apa ya, bisa dianggap broken link. Broken link itu kayak linknya rusak gitu ibaratnya. Nah, dari situ aku pakai tools di Kali Linux namanya crawler sama hack crawler. Dari tools tersebut biar aku gak capek-capek ngebaca semua dokumen, aku pakai tools tersebut. Terus itu aku nyari nih sama teman aku tuh sama mentor aku tuh Kamusa pas lagi Zoom, nemu username. Nah,
dari username itu kalau bisa didaftarin ulang tuh itu namanya broken link hijacking. Dari username tersebut aku bisa daftarin ulang, karena bisa didaftarin ulang aku pasti kata Kamusa itu ini mah udah jelas kerentanan. Dari kerentanan tersebut aku bikin laporan di Bugcrowd. Di Bugcrowd namanya tuh VDP, Vulnerability Disclosure Policy. Nah, aku nyari NASA, bikin laporan, dibantu sama Kamusa. Ini deh apa sih, aku submit. Awalnya iseng juga kan, di submit. Habis di submit tuh aku makasih sama Kamusa udah ngajarin tuh cara bikin laporan yang bagus. Setelah di submit, ini dibantu ngomongnya sama pihak Bugcrowd-nya. Habis ngomong sama pihak Bugcrowd terus-terusan berapa minggu sekali, pas tanggal 10 April tuh ini dapat terima kasih dari pihak NASA-nya. Sama dapat letter of recognition. Artinya berselancarnya sudah sampai NASA. Iya. Di sana sudah bisa banyak baca artikel dong. Iya. Artikel apa aja yang dibaca? Artikel kemarin tuh kalau yang bukan cyber yang ini yang bisa dibaca ya. Yang bisa dibaca. Yang bisa dibaca mah tentang teori-teori itu bukan teori-teori pengamatan penelitiannya dari NASA. Pengamatan penelitian. Apa itu yang bisa disimpulkan dari situ? Yang bisa disimpulkannya, perbanyaklah literasi sama ini uji kreativitas kalian dengan critical thinking. Oke. Masuk ke wilayah cybernya, security cybernya? Yang itu tuh, yang pasal itu nggak bisa dibaca halamannya. Jadi nggak bisa. pakai tools, harus pakai tools. Artinya nggak bisa dong masuk ke wilayah yang oleh NASA-nya dikunci. Kalau pakai cara biasa, kalau pakai cara lain bisa. Bisa. Tapi nggak semuanya bisa dibaca. Tapi sudah masuk ke wilayah itu. Iya. Artinya bisa ini nggak? Bisa membuka dokumen yang dikunci. Itu bisa dianggap ilegal. Iya. Tapi bisa. Bisa kalau ini ada nemu webpage-nya. Oke. Artinya mampu. Iya. Tapi tidak dilakukan. Iya. Karena itu melanggar Etika. kan itu. Tapi sebenarnya mampu. Iya. Kalau disuruh dicoba bisa nggak? Bisa, cepat nggak mau. Itu penting gitu loh. Nah, kan apa harapan ke depan? Harapan kedepannya sih aku pengen Kan SMP nih, SMP kelas berapa? kelas 2. Kelas 2, kelas 3 tahun ini atau kelas 3 dong, bulan Juni kan, Juni Juli kan. Iya. Berarti kan 2027 udah SMA. Iya. Mau kemana? SMA-nya insya Allah ya. Aku pengen ke Singapura, nama SMA-nya tuh Hwa Chong Institution. Wah, sekolah apa itu? Sekolah ini sekolah teknologi juga, masuk ke teknologi. Masa teknologi gitu. Sudah searching ke situ? Iya, sudah. Udah ikutan riset-risetnya. Riset. Cara masuknya? Cara masuknya ada tesnya juga sih. Ada tesnya. Tapi aku pengennya tuh pakai ASEAN Scholarship. Dari ASEAN Scholarship tuh ada juga tesnya. Tesnya tuh pakai nilai rapor. Nanti dicek nilai raportnya gimana. Nanti dicek bahasa Inggrisnya gimana, matematikanya gimana, pengalamannya apa aja. Kenapa nggak pilih sekolah di Indonesia? Ada Sekolah Taruna Nusantara, di Bandung ada SMA 3. Kenapa aku Nggak nanya aja, itu kan bebas milih sekolah. Tadinya tuh aku pengen aku teh ada beberapa pilihan. Jadi aku teh kalau misalnya satu gagal kan masih ada pilihan lain tuh. Jadi kalau misalnya di sekolah Indonesia gagal, aku nyoba ke Singapura. Aku tuh kalau sekolah Indonesia gagal nyoba ke Singapura, nggak dibalik ke Singapura dulu kemudian baru ke Indonesia? Indonesia dulu sih. Oh, jadi Indonesia pengen kemana? Indonesia ke Man Insan Cendekia. Di mana itu? Di Tangerang. Oh, yang di Tangerang. Oh iya. Ya daftar aja ke situ. Iya, insya Allah nanti. Iya kan? Madrasah Aliyah Negeri yang San Cendekia, yang sekolah terbaik lah ya. Iya. Oh iya, daftar aja ke situ. Gitu. Sudah mulai. Persyaratannya apa sekolah di Man situ?
Kalau persyaratannya tuh aku lupa lagi, cuman aku tahu tes-tesnya. 10 besar dari kelas 3. 10 besar dari kelas 3. Sekarang sudah apa namanya, sudah berapa besar di kelas 3? Kelas 2. Kelas 2. Di kelas 2 ranking 2. Oh ya udah, ranking satunya siapa? Ranking satunya temen. Teman. Ahli ini juga, seneng juga di dunia digital. Beda kalau dia lebih ke matematika. Oke, kan setiap manusia itu punya keunggulannya masing-masing. Dia ahli di teknologi informasi, dia ahli juga di matematika, kan gitu loh. Dia ahli di elektro, kan banyak ya. Iya. Dia ahli di seni, kan ragam manusia dan semuanya adalah potensi unggulan manusia. Jadi ranking pertamanya adalah, namanya siapa yang ranking pertamanya? Arkanizam Ibrahim. Arkanizam Ibrahim. Nah, dia cenderungnya ke matematika. Ya. Ya. Nah, kemudian kalau pelajaran teknologi informasi ini, jelas dong matematika adalah aspek dasar. Ya. Setelah matematika, apalagi yang menjadi modal utama? IPA. IPA-nya apa? Fisika. Fisika kan? Iya. Fisika. Tapi kan dari kalau saya sih, kalau ini sih matematika ya. Yang paling utama kan kalau di teknologi informasi matematika. Iya. Kesana elektro. Elektro ya ada fisikanya. Ada fisikanya. Tapi ke ujung-ujungnya yang gini-gini tuh bakat. Otodidak. Iya. Iya kan? Iya. Nah, ini otodidaknya sejak kapan? Otodidaknya sejak kelas 6. SD. Iya, belajar kan awal-awal belajar coding kelas 6. Oh, di mana belajarnya? Di aplikasi. Sendiri. Iya. Udah melanggar dong. Apa ya? Aplikasinya juga apa ya? Tentang edukasi. Enggak, aku canda aja, udah melanggar dong. Kelas 6 SD, kan sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Ya sebenarnya nggak boleh, kan gitu loh. Tapi kalau di kita kan udah bebas-bebas banget, gitu kan. Sebenarnya nggak boleh kalau kemudian menimbulkan efek negatif. Iya. Tapi bisa menjadi sesuatu yang positif, yang nggak ada masalah. Cuman kan pada kenyataannya dari 1000 ini 999 korban, satu yang selamat gitu loh. Ini termasuk yang selamat. Tapi yang korban banyak. Yang korban kelas 6 SD sudah masuk ke wilayah dunia digital kan, kehilangan konsentrasi, ya kan, kehilangan kepekaan, tidak respect, cenderung individualis kan gitu loh. Gitu kan? Iya. Kemudian emosional, mudah putus asa kan itu. Ya itu yang gagal lah, ini yang termasuk yang berhasil lah gitu loh. Nah, apa yang yang kelas 6 SD itu apa yang pertama dibuka atau dilakukan? Belajar ini membuat web. Sudah belajar membuat web. Iya. Kelas 6 SD. Iya. Otodidak. Belajar sendiri. Iya. Oh, ya udah, ini kan otodidak. Yang gini-gini makhluk langka. Ya kan? Iya. Bisa itu. Bisa. Bisa. Perangkat yang digunakan? Pakai HP sama laptop. HP. Jadi kelas 6 SD udah punya laptop? Kalau kelas 6 SD belum sih, kalau pas ininya pas SMP-nya pakai laptop. Pas SMP-nya pakai laptop, dikasih lah sama laptop sama mamahnya. Iya. Sama papahnya ya. Iya. SMP-nya baru dikasih laptop. Iya. Waktu kelas 6 SD tidak pakai laptop. Enggak. Pakai HP aja. Iya. Bikin web menggunakan HP. HP-nya jenis apa? HP Oppo. Oppo. Orang tua punya bundanya. Punya Bunda. diizinin. Iya. Oke. Ibu kenapa ngizinin? Aduh. Untuk kepentingan sekolah pendidikan. Kalau misalkan ada batas waktu. Ada batas waktu. Dibatasin dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya maksimal 2 jam. Ya kan ibu termasuk yang beruntung, karena yang gagal banyak bu. 3 ya, cuma ya tetap harus ada strength. Kan ibu yang beruntung, artinya HP itu bermanfaat bagi peningkatan kapasitas diri. Tapi yang buntung juga banyak. Saya kan cerita sisi negatif, sisi politis. Saya harus adil. Nah kemudian dari HP Oppo itu bukan web. Web apa saja yang dibuat? Web ini sih kayak misalnya web yang bisa diklik-klik gitu, habis itu bisa lihat gambar-gambar kucing kalau diklik gitu. Udah sih gitu aja, kan masih dasar. Masih dasar. Berapa web yang dibuat waktu kelas 6? 2. Web apa? Web kucing. Ya sebutin webnya apa? Aku lupa lagi namanya. Proyeknya udah lama sih. Proyeknya udah lama. Satu lagi? Yang satu laginya tuh tentang makanan. Kayak
kayak misalnya kayak UMKM gitu, cuman gambar doang. Tapi banyak orang yang klik Enggak sih, cuman aku doang. sendiri. Iya. Tidak disampaikan, dipublish? Tidak. Oh tidak, hanya sendiri aja. Iya. Waktu kelas 1 SMP atau kelas 7? Kalau kelas 7 gak ada yang lanjutin sih, lebih ke belajar Arduino-nya. Nah, karena sekarang kelas 7 ya berarti kan sekarang sudah kelas 8. Iya. Nah, kelas 8 ini selain tadi berselancar, pergi sampai ke situsnya NASA, gitu kan? Iya. Nah, apa aja yang dilakukan? Ada produk nggak? Yang dilakukan cuman itu sih, bug hunting. Ada produk? Bikin apa? Pas itu pernah bikin, cuman apa ya, nggak dilanjutin lagi. Pernah pengen bikin startup, Oh, cuman nggak dilanjutin lagi. startup. Hmm. Ya memang sekarang lagi ini ya, trennya lagi turun kan. Nggak dilanjutin lagi. Enggak. Nah, jadi sekarang ini yang dilakukan apa? Sekarang ini? Ya masih lanjutin bug hunting. Bug hunting aja yang dilanjutin. Perangkatnya apa aja yang sudah dimiliki? Laptop. Laptop. Laptop dari mama Iya. dibelikan. Iya. Ya udahlah, keren. Gitu. Apa harapan bagi teman-teman sebaya yang usianya sama? Mungkin kan usianya 14. 14 tahun usianya? Ya, 14 tahun. Apa yang diharapkan? Harapannya sih janganlah kalian jadi budak algoritma yang ada di medsos. Kurangilah waktu medsos kalian, lebih baik kalian baca buku, kalau nggak minimal jalan-jalan keluar lah gitu. Jangan di rumah terus. Oh. Minimal olahraga gitu, satu hari itu 30 menit, olahraga ringan aja. Sama kalau pengen kalian punya dasar-dasar logika, kalian cobalah belajar matematika fundamental. Oke. Soalnya di matematika tuh mengasah logikanya tuh logika dasar. Habis itu bisa nanti masuk ke jenjang-jenjang lain. Misalnya pengen masuk ke fisika bisa, masuk ke filsafat bisa, Kimia bisa. ya kimia bisa. Ke metafisika juga bisa. Ya, bisa. Karena rata-rata orang metafisika itu orang matematika. Kan gitu loh. Iya. Nah, kenapa menghimbau jangan terjebak pada algoritma? Karena algoritma tuh membuat orang susah fokus. Habis itu seperti kehilangan dunia. Habis itu kurangnya waktu tidur, lebih banyaknya ke medsos daripada dunia. Kurang waktu istirahat. Iya. Dan merusak Otak. kornea mata juga. Iya. Nah, ini tiap hari ngurusin juga dunia digital. Kenapa menghimbau orang untuk mengurangi dunia digital? Soalnya kan kalau aku tuh beda jenis ya. Kalau algoritma tuh lebih ke medsos, kalau aku beda lagi. Oke. Kalau yang sekarang menjadi kegandrungan publik adalah media sosial. Gitu kan? Ya. Kemudian orang terjebak dalam tarikan algoritma, kan seperti Ya, itu. betul. Kalau algoritmanya membawa pada perubahan positif nggak ada masalah. Betul. Kalau algoritmanya membawa pada judul kan susah. Iya. Kan gitu loh. Nah, kemudian yang ditekuni berbeda dong dengan media sosial. Iya. Yang ditekuni apa emang? Apa perbedaan yang ditekuni dengan media sosial? Kalau aku sih tekuninnya kan ke cyber security nih. Dari cyber security tuh aku tuh punya komunitas juga, jadi bisa ngobrol-ngobrol sama teman, bisa berkomunikasi, bisa membuat relasi lah. Nah, kalau di medsos kebanyakan ya scrolling tuh apa ya? Walaupun videonya dikasih, tapi tetap aja bisa membuat bukan IQ, apa ya? Konsentrasi daripada anak-anak atau murid-murid yang lain bisa menurun. Nah, itu yang saya khawatirkan. Oke. Nah, kemudian tahu kan perang hari ini? Ya. Nggak apa-apa dari sisi anak muda, sisi remaja. Iran sama Amerika. Apa pandangan? Pandangannya sih, ini ada kemungkinan ya kalau aku pikir-pikir ini bakal merambat. Oke, enggak, maksud saya gini. Apa yang dalam pandangan teknologi, dari sisi teknologi, kita nggak ngomong ideologi loh. Dari sisi teknologi, apa yang ini
yang terjadi sebenarnya kan Amerika high tech, biaya tinggi, Iran kan dianggap pendatang baru, tapi kok bisa lama perang, nggak cepat berakhir, kok Iran nggak cepat kalah, apa pandangan? Strategi Terus? sama, karena ya di salah satunya ya menurut aku, satu strategi, kedua dari mereka tuh kan berpegang teguh kepada Allah, ketiga mereka tuh karena jarang mengakses teknologi yang membuat otak kurang itu, nah mereka bisa unggul di sini. Karena orang Iran hari ini belajarnya matematika, belajarnya fisika, belajarnya kimia, belajarnya biologi, ya kan? Iya. Anak-anaknya digenyot di situ, kemudian melahirkan orang-orang yang berpikir, berinovasi, sehingga bisa merubah barang murah menjadi barang gagah, kan gitu ya? Iya. Kan drone barang murah, ya kan? Bisa berhadapan dengan teknologi Yang lain. tingkat tinggi yang lain, pesawat tempur, segala malam macam rudal yang harganya mahal, tapi karena dikelola dengan ikhlas, pikiran yang kokoh, kemudian IQ yang tinggi, melahirkanlah kekuatan. Nah, itu kan seperti itu ya, gitu kan. Nah, karena sudah ahli, bisa bikin matematika terapan, fisika terapan, biologi terapan gitu loh. Iya. Bisa. Insya Allah nanti. Oh gitu. Saya bisa bikin perangkat yang bisa membuat terbang. Membuat terbang kayak jet gitu. Iya. Kalau buat sekarang belum bisa ya. Karena Mimpi kurang. ada. Mimpi kalau aku sih mimpinya tuh kayak orang tuh bisa memakai teknologi langsung pakai, jadi misalnya kalau mobil itu tinggal dibuka, kalau ada gelang atau cincin gitu yang bisa buka mobil tip gitu. Nah kayak gitu. Ya itu kan, itu yang dimaksud. Nah, sekarang tuh kan terjadi perubahan nih. Kalau dulu kan otomotif, sekarang menjadi elektrik kan. Iya. Kan gitu. Nah, kemudian elektrik, kemudian di sini ada security cyber. Nah, sehingga itu tadi bahwa dulu mobil pakai kunci. Iya. Setelah pakai kunci pakai remote. Nah, ini sudah mimpi cukup pakai Cincin, kalau nggak ini gelang. gelang. Jadi si cincinnya itu sudah dimiliki sehingga cincin orang lain nggak bisa buka mobilnya. Mimpinya udah begitu kan? Pakai gelang, gelangnya nggak bisa buka mobilnya kalau orang lain, hanya diri sendiri. Gitu. Sama ini bisa buat bayar-bayar juga. Kayak misalnya kalau pakai QRIS tinggal tip gitu. Jadi nanti itu mimpinya itu cincin atau gelangnya itu multifungsi. Bisa buka buah mobil, bisa buat belanja, bisa buat gesek, bisa buat berbagai transaksi digital. Seperti itu kan mimpinya tuh. Wah, sudah kayak film. Tapi Gitu. kalau bisa aja ke depannya aku lupa itu ngikutinnya lebih ke passion, lebih ke mendalami cyber security lagi. Bisa aja lupa ya. Atau bisa dengan di sini simpennya di kornea mata. Kalau udah itu di Cina. Ada kan? Jadi buka mobil dilihat. Mobilnya buka sendiri. Kalau di Cina tuh pembayaran. Oh, pembayar, udah pembayar. Buka mobil belum di Cina belum? Buka belum? Dilihat ya. mobilnya buka sendiri, tinggal duduk, nanti mobil maju. Kalau pembayaran cukup dilihat, berarti dibayar. Sudah di Cina begitu. Bisa nggak punya mimpi untuk mewujudkan itu nanti di Indonesia? Insya Allah ya. Tapi semoga jangan lupa, semoga gak lupa. Iya, harus punya visi. Jadi ya, saya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi ya pada ada anak usia kelas 2 SMP yang sudah punya pikiran maju ke depan, masuk dalam dunia digital tapi bukan dunia media sosial kan. Terus kemudian tetapi tetap memiliki aspek yang bersifat ragawi, masih berolahraga, masih makan yang bergizi. Ya kan ya? Masih tidur yang nyenyak. Walaupun kacamatanya sudah minus. Oke. Gitu. Mudah-mudahan ke depan tercapai ya, ingin masuk Man Insan Cendikia di Tangerang. Udahlah, bisa, masa nggak bisa. Nah kan dengan ini menjadi bisa. Yang penting kan bakat, minat dan kerja kerasnya terus dilakukan. Ya. Saya ngasih itu ya, tabungan ya.
Iya. Saya ngasih tabungan dari nanti disimpannya di BJB, saya minta namanya saja. Besok hari Senin bukunya saya serahin. 40 juta. Baik, Pak. Ya. Terus, Biar punya. Makasih, Pak. Ada salaman. Ya, itu. Terima kasih ya. Sehat selalu. Sehat. Nuhun Ibu. Umrik, Bapak. Sehat, Pak. Sama-sama. Sama-sama aku 9. Oh, 9 ya. Nuhun. Ini adiknya. Iya. Anaknya 2. Iya. Ya udah. Terima kasih banyak. Ya. Atur nuhun. Ya. Oh iya boleh. Ayo sini. Difotoin. Ke sini adiknya. Oke. Oke, atur nuhun ya. Bocil ini dapat penghargaan dari NASA sampai diundang Kang Dedi. Jadi kemarin, bocah bernama Firoz Gatan Ramadan berhasil nemuin celah keamanan sistem NASA dan bikin Indonesia bangga. Karena NASA lewat senior agensi Information Security Officer yaitu Kelvin Tyler memberikan penghargaan lewat surat resmi. Bahkan kalau kalian perhatikan wawancara KDM, kalian gak akan nyangka kalau jawaban anak ini kayak bukan anak umur 14 tahun. Setelah berselancar ke wilayah NASA itu apa yang ditemukan dalam selancar itu? Ada yang halaman yang tidak ditemukan, ada halaman yang apa ya, bisa dianggap broken link. Broken link itu kayak linknya rusak gitu. Nah dari situ aku pakai tools di Kali Linux namanya crawler sama hack crawler. Dari tools tersebut biar aku gak capek-capek ngebaca semua dokumen, aku pakai tools tersebut. Terus itu nemu username. Nah dari username itu kalau bisa didaftarin ulang tuh itu namanya broken link hijacking. Dari kerentanan tersebut aku bikin laporan di background namanya tuh VDP, Vulnerability Disclosure Policy. Nah aku nyari NASA, bikin laporan dibantu sama Kamusa. Ini deh apa sih, aku submit. Awalnya iseng juga kan di submit. Pas tanggal 10 April tuh ini dapat terima kasih dari pihak NASA-nya. Ya, sama dapat letter of recognition. Bisa membuka dokumen yang dikunci. Itu bisa dianggap ilegal. Iya. Tapi bisa. Bisa kalau ini ada temu webpage-nya. Oke. Artinya mampu. Iya. Tapi tidak dilakukan. Iya. Karena itu melanggar Etika. etika kan itu. Tapi sebenarnya mampu. Iya. Kalau disuruh dicoba bisa nggak? Bisa, cuma nggak mau. Nah, itu penting gitu loh.